Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang hubungan nonlinier. Berikut tim kami. Yang pertama, Salsabila Fitria Setia Putri, Syahrila Maulidia Zahro, Zafira Afkarina Salsabila. Untuk materi yang pertama, yaitu grafik kurva nonlinier. Fungsi nonlinier kuadrat atau fungsi parabola merupakan fungsi yang memenuhi bentuk fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik tertutup. Grafik dapat memotong di sumbu X pada 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Untuk memeriksa apakah memotong sumbu X pada 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong sama sekali, bisa menggunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong 2 titik di sumbu X. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong 1 titik di sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong di sumbu X. Untuk mencari titik potong, bisa menggunakan faktorisasi atau rumus ABC, yaitu min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk mencari titik maksimum, untuk X bisa menggunakan min B per 2A, dan Y menggunakan min D per 4A. Di bawah ini merupakan kurva terbuka maupun tertutup menggunakan 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Fungsi kuadrat sendiri ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, atau disebut juga fungsi berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat dengan syarat C tidak sama dengan 0. Apabila bidang kerucut dipotong, maka dapat dihasilkan 4 macam bentuk tergantung posisi pemotongannya. Jika kita potong mendatar pada kerucut akan menghasilkan lingkaran. Dan kedua, dipotong menyerong dapat menghasilkan elips, dan tegak lurus tetapi tidak di pertengahan akan menghasilkan hiperbola. Sedangkan kita memotong menyerong menuju pertengahan bidang kerucut akan menghasilkan bentuk parabola. Nah, ini adalah gambar dari 4 kemungkinan tersebut. Kita dapat mengidentifikasi persamaan kuadrat tersebut dengan persamaan berikut ini. AX pangkat 2 plus BXY plus BY kuadrat CX plus DY plus E sama dengan 0, dengan syarat setidaknya salah satu dari A atau B tidak sama dengan 0. Nah, dapat dihasilkan dengan persamaan berikut. Diidentifikasi gambar atau kurva dari persamaannya yakni sebagai berikut. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya akan menghasilkan sebuah lingkaran. Kedua, jika P kuadrat min 4AB lebih dari 0, kurvanya akan menghasilkan sebuah elips. Jika P kuadrat min 4AB lebih besar daripada 0, kurvanya akan menghasilkan hiperbola. Jika P kuadrat min 4AB sama dengan 0, kurvanya akan menghasilkan parabola. Apabila P sama dengan 0, dengan kata lain persamaan tersebut tidak mengandung XY dan persamaan akan menjadi lebih sedikit atau berkurang, menjadi AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Berdasarkan bentuk kasus tersebut diidentifikasi menjadi jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya akan menjadi lingkaran. Jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya akan menjadi elips. Jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya akan menjadi hiperbola. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, kurvanya akan menjadi parabola. Lingkaran ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak, tetapi terhadap sebuah titik yang disebut pusat. Jarak titik-titik terhadap pusat disebut jari-jari lingkaran. Persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, dengan syarat A sama dengan B. Bentuk baku rumus lingkaran
kita dapat ketahui jika I dan J adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal min Y dan sumbu horizontal min X. Dan kedua, R adalah jari-jari lingkaran. Bentuk rumusnya adalah X min I kuadrat plus Y min J kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, di mana A sama dengan B hanya akan menghasilkan lingkaran apabila setelah dimanipulasi ke dalam bentuk baku rumus lingkaran R kuadrat lebih besar daripada 0. Jika R kuadrat sama dengan 0, akan kedudukannya berupa sebuah titik atau lingkaran dengan jari-jari sama dengan 0, sedangkan R kuadrat lebih kecil daripada 0, tempat kedudukannya tidak nyata alias maya. Langkah-langkah menentukan titik potong. 1. Titik potong lingkaran dengan sumbu koordinat dapat dicari dengan cara memisahkan X sama dengan 0, sehingga perpotongannya dengan sumbu min Y dapat dihitung. 2. Kemudian misalkan Y sama dengan 0, sehingga perpotongannya dengan sumbu min X dapat dihitung. Ketiga, tidak semua lingkaran mempunyai perpotongan dengan sumbu koordinat. Hal ini tergantung besar kecilnya nilai I dan J dibandingkan dengan R. Hasilnya, jika I lebih besar daripada R, lingkaran tidak akan memotong sumbu vertikal min Y. Jika J lebih besar daripada R, lingkaran tidak akan memotong sumbu horizontal min X. Kesimpulannya adalah titik pusat lingkaran I, J dan jari-jarinya R dapat dicari dengan cara yang lebih cepat. Perhatikan penguraian berikut. A. X kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. A. X kuadrat plus AY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0 karena A sama dengan B. Dan dibagi A, X kuadrat plus Y kuadrat plus C per A plus DY per A Y plus E per A sama dengan 0, itu akan menghasilkan persamaan 1. Nah, kita masukkan ke rumus baku lingkaran. X min I kuadrat plus Y min J kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu X min 2IX plus I kuadrat plus Y kuadrat min 2JY plus C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 2IX min 2JY plus J kuadrat plus J kuadrat min R kuadrat sama dengan 0 akan menghasilkan persamaan kedua. Berdasarkan persamaan ke-1 dan kedua, dapat disimpulkan C per A sama dengan min 2I, atau dapat dijadikan I sama dengan C per min 2A. D per A sama dengan min 2J, atau dapat dijadikan C sama dengan D min 2A. E per A sama dengan I kuadrat plus J kuadrat min IR kuadrat, dapat dijadikan R kuadrat sama dengan I kuadrat plus J kuadrat min IA. E per A. Jadi I sama dengan C per min 2, J sama dengan D per min 2A, R sama dengan akar I kuadrat plus J kuadrat min E per A. Dengan memanfaatkan penemuan ini, dapat disimpulkan pusat dan jari-jari lingkaran akan lebih mudah dan cepat diketahui. Selanjutnya adalah elips. Elips sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjangnya disebut mayor, sedangkan yang pendek disebut minor. Fokus elips ialah seberang titik yang terletak pada sumbu elips. Titik potong antara sumbu-sumbu elips merupakan pusat elips yang bersangkutan. Nah, bentuk umum persamaan sendiri ialah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, tetapi A setanda tetapi tidak sama besar dengan B.
Ini merupakan penjelasan dari elips. Yang pendek adalah minor dan yang panjang adalah mayor. Akan lebih mudah dan cepat diketahui. Selanjutnya adalah elips. Elips sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjangnya disebut mayor, sedangkan yang pendek disebut minor. Fokus elips ialah seberang titik yang terletak pada sumbu elips. Titik potong antara sumbu-sumbu elips merupakan pusat elips yang bersangkutan. Nah, bentuk umum persamaan sendiri ialah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, tetapi a setandar tetapi tidak sama besar dengan b. Ini merupakan penjelasan dari elips. Yang pendek adalah minor dan yang panjang adalah mayor. Rumus baku elips dapat diketahui dengan x min i kuadrat per r1 kuadrat plus y min j kuadrat per r2 kuadrat sama dengan 1. Dapat diketahui jika i dan j adalah koordinat pusat elips. R1 dan R2 merupakan jari-jarinya. Jika R1 lebih besar daripada R2, sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu horizontal sistem koordinat. Kedua, R1 lebih kecil daripada R2, maka sumbu mayor elips akan sejajar dengan sumbu vertikal sistem koordinat. Nah, dapat diingat jika jari-jari panjang sama dengan setengah sumbu mayor, jari-jari pendek sama dengan setengah sumbu minor. Jika R1 sama dengan R2 elips akan berubah menjadi lingkaran dengan jari-jari R sama dengan R1 sama dengan R2. Jika x-1 kuadrat per R1 kuadrat plus y-j kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 0, maka gambarnya akan berupa sebuah titik dengan koordinat i, j. Sedangkan jika x min kuadrat per R1 kuadrat plus y min j kuadrat per R2 kuadrat lebih besar 0, maka akan menjadi maya dan tidak dapat disajikan secara grafik. Titik potong elips dengan sumbu-sumbu koordinat dapat dicari dengan cara yang sama seperti halnya dalam kasus lingkaran. Untuk menentukan perpotongannya dengan sumbu min x, misalkan y sama dengan 0 dan sebaliknya. Hiperbola. Hiperbola ialah tempat kedudukan titik-titik perbedaan jarak terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Kedua sumbu simetri yang memotong hiperbola disebut sumbu lintang transverse axis. Sumbu ini dapat disejajar dengan sumbu min x atau min y tergantung hiperbolanya. Ketiga, perpotongan antara asimptot merupakan pusat hiperbola. Rumus baku hiperbola. Ada A dan B. Rumus A, rumus ini digunakan saat sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu min x. Sedangkan pada rumus B, rumus ini digunakan saat sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu min y. Nah, yang di bawah adalah merupakan bentuk rumus umum dari hiperbola, tetapi dengan A berlawanan tanda dengan B. Nah, cara menentukan persamaan untuk asimptot. Dalam hal M sama dengan N, asimptotnya saling tegak lurus. Sumbu lintangnya tidak lagi sejajar dengan salah satu sumbu koordinat. Hiperbolanya disebut hiperbola sama sisi atau equilateral hiperbola. Parabola, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Setiap parabola mempunyai sumbu simetri dan sebuah sumbu ekstrim. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min y atau dapat sejajar dengan sumbu horizontal min x.
Titik ekstrim parabola tak lain adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang penerapan hubungan non-linier dalam ekonomi. Fungsi non-linier dalam ekonomi sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan karena fungsi non-linier ini lebih mendekati kepada kenyataan. Pertama, yang akan kita bahas yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, di mana yang membedakan antara fungsi non-linier dan fungsi linier adalah pada kurvanya. Kalau fungsi non-linier, kurvanya lebih berbentuk kepada potongan elips, potongan parabola, potongan hiperbola, seperti itu. Teorinya sama saja, keseimbangan pasar terjadi apabila key demand sama dengan key supply atau perpotongan antara kurva supply dan kurva demand. Di mana key demand sama dengan jumlah permintaan, key supply sama dengan jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan atau equilibrium, dan PE adalah harga keseimbangan atau harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang akan mengubah titik keseimbangan pasar, yaitu pajak dan subsidi, di mana pajak akan mengubah titik keseimbangan pasar menjadi naik karena harga yang ditawarkan oleh penjual akan naik karena adanya pajak yang dibebankan oleh penjual dan pembeli. Sebaliknya, subsidi akan mengurangi harga pasar sehingga titik keseimbangan pasar pun akan turun karena harga yang ditawarkan oleh penjual nurun karena adanya subsidi atau bantuan dari pemerintah, dan kuantitas pun akan bertambah. Contoh kasus dari keseimbangan pasar. Fungsi permintaan all new Toyota Yaris ditunjukkan oleh persamaan key demand sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan penawarannya, key supply sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangannya dan jumlah keseimbangan all new Toyota Yaris yang tercipta di pasar? Dengan menggunakan rumus keseimbangan pasar, key demand sama dengan key supply, lalu kita masukkan persamaan yang ada di soal, yaitu 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Nanti harga keseimbangan pasar pun akan tercipta, yaitu 3, dan kuantitas akan tercipta, yaitu 10. Jika dimisalkan produk all new Toyota Yaris ini terkena pajak spesifik sebesar 1 US dollar per unit, maka persamaannya pun akan berubah. Di bidang ini, key supply-nya yang akan berubah, sedangkan key demand-nya akan sama, akan tetap. Kita akan mencari key supply-nya setelah adanya pajak 1 US dollar ini, sehingga persamaan key supply-nya ini menjadi min 6, min 4P plus 2P kuadrat ini, kurang kuadratnya. Lalu, keseimbangan pasar yang baru dengan menggunakan rumus key demand sama dengan key supply aksen atau turunan dari key supply karena dikenakan pajak senilai 1 US dollar per unit tadi. Sehingga ini keseimbangan pasar yang baru yaitu 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Diperoleh nilai P1 dan P2-nya. Di sini P2-nya bernilai negatif, sehingga P2-nya ini tidak dipakai karena irasional, nggak mungkin harganya itu negatif seperti itu. Maka yang dipakai di sini yaitu P1 sama dengan 3,63. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan key demand atau key supply aksen. Dan diperoleh kuantitas keseimbangan, yaitu sama dengan 5,82. Jadi, dengan adanya pajak senilai 1 US dollar per unit menyebabkan harganya naik dan kuantitasnya turun, di mana tadi kuantitasnya 10, price-nya 3.
Lalu kita juga bisa menghitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen, serta hasil pajak yang diterima oleh pemerintah. Caranya seperti ini, TK atau pajak konsumen, pajak yang dikenakan kepada konsumen. Rumusnya sama dengan P price setelah adanya pajak dikurangi price sebelum adanya pajak, sama dengan 3,63 dikurangi 3 menjadi 0,63. Lalu, pajak yang dikenakan kepada produsen sama dengan pajaknya dikurangi pajak konsumen. Yang kita tahu pajaknya kan tadi nilai 1 US dollar. Lalu pajak yang dikenakan si konsumen udah ketemu yaitu senilai 0,63. Jadi yang dikenakan kepada produsen yaitu 1 dikurangi 0,63 sama dengan 0,37. Dan pajak yang diperoleh oleh pemerintah senilai 5,82 diperoleh dari kuantitas keseimbangan setelah adanya pajak dikali tax atau pajak. Yang nomor 5, yang kedua tentang fungsi utilitas atau kegunaan dan kepuasan. Kalau berbicara tentang fungsi utilitas, berarti kita sedang membicarakan konsumen terhadap penilaian produk yang dibeli dan jasa yang dikonsumsi dan jasa yang dinikmatinya. Seperti misalnya seperti ini. Saya lagi jalan-jalan, pada waktu itu kondisinya itu panas banget. Dan saya juga haus, sehingga menyebabkan saya harus mampir ke toko terdekat untuk membeli air minum. Air minum saya tengguk dan langsung habis. Pada waktu itu, kegunaan air minum bagi saya itu sangat bernilai sekali, karena saya juga haus dan kondisinya panas. Kayak misalnya kita nilai utilitas pada waktu itu 4. Nah, saya masih kurang satu botol air minum itu masih kurang, sehingga saya beli lagi di botol kedua. Botol kedua itu utilitasnya itu nggak sama seperti air minum pada botol pertama, karena kegunaannya itu udah berkurang. Seperti itu kalau misal kita nilai misalnya 3. Dan semakin bertambahnya produk, maka utilitas terhadap produk tersebut akan berkurang. Seperti itu. Karena kegunaannya pun bagi konsumen juga berkurang. Nah, itu yang dinamakan marginal utility atau utilitas tiap produknya. Kalau utilitas total atau total utilitas itu adalah total dari utilitas per produk tersebut. Jadi, apabila penambahan produk, maka total utilitasnya itu akan semakin bertambah. Nah, utilitas total ini terjadi di titik maksimum ketika si marginal utilitasnya itu bernilai 0. Karena kegunaannya bagi konsumen itu udah 0 gitu loh. Dan akan berkurang dan total utilitas ini akan berkurang apabila marginal utilitasnya nilainya itu udah min. Semakin ke bawah, semakin min. Seperti itu. Nah, yang B, teori pendekatan ordinal, di mana pendekatan ini menggunakan pendekatan indifferent curve atau kurva indifferent dan garis anggaran atau budget line. Ini adalah teori pendekatan baru di mana itu mengkritik teori yang pertama, yaitu utilitas bisa dinilai. Di sini menggunakan pendekatan ordinal di mana di sini tuh mengombinasikan beberapa produk yang diproduksi oleh konsumen, mengkombinasikan. Jadi barang ini tuh nggak bisa dinilai, tapi bisa dibandingkan antara lebih rendah ini atau lebih tinggi ini dengan kombinasi dua barang atau lebih. Ciri-ciri kurva indifferent.
yaitu terdapat banyak kurva. Kedua, lebih tinggi. Kalau kurva indifferent itu lebih tinggi, berarti kepuasan konsumen juga akan lebih tinggi. Yang ketiga, kurva indifferent itu mempunyai arah atau slope yang negatif. Yang keempat, kurva indifferent mempunyai dua kurva yang tidak berpotongan, jadi nggak bisa berpotongan. Yang keempat, kurva indifferent mempunyai, yang kelima, kurva indifferent itu mencekung ke bawah gitu loh. Keenam, kurva indifferent mempunyai kemiringan atau laju substitusi marginal. Dan pendekatan ordinal ini menggunakan garis anggaran atau budget line. Dimana untuk lebih jelasnya kita menuju ke grafik kurvanya. Ini adalah contoh kurva indifferent. Di mana panel A di sini menjelaskan perbandingan beberapa produk. Kayak misalnya gini. Seperti misalnya, kita mengambil contoh apabila pengombinasian antara dua barang, misalnya pakaian dan baju. Pakaian dan tas. Di situ, misal kombinasinya 20 dan 5 di titik A. Lalu di titik B, 10 dan 3. Nah, kombinasi tersebut itu sebenarnya sama. Tingkat kepuasan konsumen sama. Cuman kombinasinya aja terhadap barang itu yang berbeda. Dan di panel B ini, itu adalah kumpulan beberapa kurva indifferent. Yang seperti kita jelaskan tadi, sifat-sifat kurva indifferent itu antara kurva satu dan kurva yang lainnya itu tidak pernah berpotongan. Sebenarnya I3I di ABC ini adalah sama tingkat kepuasan konsumen. Nah, bentuk dari fungsi anggaran atau budget line ini seperti ini. Kayak lurus aja gitu. Anggaran berarti uang yang dimiliki oleh si konsumen. Misalnya, konsumen bisa membeli 25 pakaian tetapi 0 buku. Terus 20 pakaian, 5 buku. Kombinasi seperti itu. Sesuai dengan anggaran atau budget yang dimiliki si konsumen. Penggabungan kurva indifferent dan budget line. Nah, penggabungan ini akan bertemu di titik equilibrium antara kurva indifferent dan budget line. Nah, di situ akan tercipta kepuasan tertinggi yang bisa diperoleh oleh konsumen sesuai dengan budget atau anggaran yang dimilikinya. Di sini, titik E ini berarti kondisi tertinggi, di mana konsumen bisa mencapai kepuasan tadi. Harus menggabungkan antara kurva indifferent dan budget line karena supaya kita tahu di mana kondisi puas kita itu di mana gitu. Tetapi harus sesuai dengan budget line. Kalau tidak sesuai, nah kalau titik IC4 ini tuh nggak sesuai dengan budget line. Jadi kita nggak bisa beli barang itu, kombinasi barang itu gitu, karena budget yang kita miliki tuh nggak sesuai dan nggak mencukupi. Seperti itu. Demikianlah diskusi kita kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.